Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, saya melanjutkan review unboxing yang kemarin, sampel-sampel dari Kamekun. Jadi yang kemarin kan saya keluarkan saja dari boxnya. Kali ini saya lanjutkan untuk langsung review bagian dalamnya, karena ini yang paling banyak sih mendapat respon dan pertanyaan dari teman-teman semua. Reel apa, kemudian komponen dalamnya bagaimana. Jadi ini pertama saya bongkar. Jadi ceritanya gini, Kamekun itu mengirimkan banyak ke saya beberapa sampel reel untuk support dan keperluan review, di mana di dalam emailnya Kamekun mengatakan bahwa apabila reel itu masuk di kategori penilaian saya dari segala segi aspek, di mana jika reel tersebut banyak respon dan peminat, maka silahkan DND menentukan langkah apa yang akan diambil nanti di masa yang akan datang. Seperti itu, apakah akan ada brand store Kamekun di Indonesia, atau DND ambil bagian dalam kerjasama memproduksi reel, kemudian mendesain reel, membuat reel dan lain sebagainya. Jadi itu akan ditentukan nanti setelah saya melakukan pengecekan secara keseluruhan, pengetesan, review dan lain sebagainya. Seperti itu sih yang saya tangkap dari email Kamekun, seperti itu. Jadi di antara beberapa reel yang saya bongkar, ini yang paling banyak responnya. Jadi kayak gini nih reelnya. Reelnya full CNC dia. Ya, seperti ini. Oke. Terasa berat. Oke. Saya akan coba deh timbangkan. Saya akan timbangkan berapa bobotnya supaya ada gambaran nanti. Ini size-nya pun tidak ada, tapi apabila dibandingkan dengan reel pada umumnya, ini setara reel 10.000 deh. 10.000 sampai 14.000-nya Shimano, karena ini ada setelah 8.000 segini dia. Ya kan? Ini lebih kecil yang 8.000. Jadi ini antara 14.000 lah, 18.000 seperti itu. Oke. Ukuran tidak jadi masalah karena ini hanyalah sampel seperti itu. Dan kalau saya lihat dari boxnya, nah ini kalau saya lihat dari boxnya, ini ukurannya bahkan dari 2000 hingga 7000. Jadi memang ada reel untuk size kecilnya gitu. Dan ini drag powernya besar-besar dia, sampai 30 kiloan dia. Oke, dan ini speknya ya bahasa Cina, jadi saya nggak terlalu mengerti apa maksudnya. Tapi kalau di sini ada sih, ini breaking force. Nah, di sini tulisan-tulisan Cina dia. Oke, bobot reel dulu deh. Bobot reel 750 gram lah, 750 gram. Oke, saya akan coba compare dengan ini. Ini ada talinya sih, nanti mungkin dikonversi sebagai bayangan aja. Ini 700, ya anggap jika talinya misalnya 30 gram, berarti ya dikurangin aja 670 seperti itu. Kemudian saya ambilkan nih, ada sampel Saragosa sih, Saragosa 8000 untuk bayangan berat reelnya saja. Ini ada Saragosa 8000. Oke, ini Saragosa 8000 juga ada talinya sih. Kemungkinan dia akan di kisaran yang sama, yang di 700 gram sih kalau nggak salah. Ini ada ininya, bahkan ada reel standnya. Nah, juga 700 kan, berarti di kisaran 650 gram hingga 700-an. Nah, sedangkan ini tanpa tali dia di 700 gram. Artinya ini memang tidak terlalu berat sih, dalam artian standar lah. Sedangkan ini kan ukurannya lebih besar daripada yang kedua itu, yang Stella dan Saragosa, di mana itu 8000,
ini lebih besar dia. Jadi kalau masalah berat, saya rasa tidak masalah. Oke, karena ini bahannya aluminium dia, bukan full metal seperti misalnya pen lah ataupun reel-reel lainnya yang dia bukan CNC-an. Penampilannya gahar sekali. Gahar tuh dalam artian apa ya? Strong dan kuat sekali. Kemudian ini rasionya PG. Oke, ngecek PG-nya gini aja gampang kok. Nah, ini kan. Ini posisi di sini berarti 1 2 3 4. Nah, bahkan 4 ya, rasionya 4. Jadi ini memang sangat ringan sekali. Jika saya diberikan contoh sampel seperti ini ya, saya tidak langsung mengiyakan, paling tidak saya harus lihat dulu di mana kalau dari segi kekuatan body oke lah masuk. Kemudian ini, nah ini saya agak kurang gimana ya, kayak semacam ada lonjong terlalu ke depan gitu. Jadi mungkin dibuat yang lebih simpel atau lebih praktis mungkin akan lebih keren. Nah, ini juga tidak ada seal-nya. Dan kalau nanti versi saya ya harus ada, kalau nggak ada ya nggak mau saya. Oke. Kemudian langsung deh saya cek ini drag washernya. Ini pastinya DFD dia kalau kayak gini. Satu lengket bautnya di sini. Padahal sudah kebuka dia. Oh udah. Oke. Ini drag washernya. Nah ini bukanya entah gimana nih. Nah, seperti ini dia. Ini di bagian belakangnya, jadi sudah pasti menerapkan model DFD seperti Okuma punya, kemudian beberapa reel lainnya, anggap saja ya di Stella, di Saragossa, size besar, dimana semuanya menerapkan model DFD dia. Oke. Cuman yang depan ini nggak bisa dikeluarkan, kemungkinan ini ada alat khusus untuk membuka. Oke, seperti ini, tek. Karena ini kalau didorong ke depan dia tidak bisa dia. Oke. Ini kemungkinan ada semacam gini khusus. Oke, nanti saya tanyakan deh ke pabriknya, tapi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ini DFD dia, di mana pada bagian spool disupport oleh 2 bearing. Oke, bearing Thailand ini. Oke, di depan sana 1, di belakang 1. Jadi masuklah di bagian drag washernya. Cuman ya ini tadi dia tidak ada seal-nya. Oke, selanjutnya di bagian knob handle-nya. Nah, seperti ini dia. Pada bagian knob handle.
Ada 2 bearing di sini. Oke, dari handle oke. Sudah tidak ada masalah. Dia full aluminium dengan model engsel seperti ini. Selanjutnya masuk ke bagian rotornya. Ini rotornya juga full aluminium dia. Seperti ini. Nomor 12. Oke, ini bagian rotornya. Full CNC-an seperti ini. Jadi memang kalau dari sisi kekuatan reel, terutama di bagian rotornya, saya rasa sudah tanpa celah sih kalau menurut saya di bagian ini. Oke, pada bagian line roller ada support 2 bearing, kemudian bile wire assembly-nya. Seperti ini. Di sini ada stainless-nya. Oke, kokoh sekali. Kemudian coba kita cek bagian bile arm-nya. Nah, seperti ini dia. Untuk bile arm, saya rasa sudah tidak ada masalah dengan model rotor full CNC aluminium seperti ini. Oke, dari rotor saya rasa ini sempurna, tidak masalah, sudah bagus sekali penilaian. Kemudian masuk ke bagian bodi. Nah, seperti ini dia. Tidak ada cover pada bagian one way alias polosan, tapi sistemnya di drat seperti ini, seperti real high end pada umumnya, dan ini menggunakan bearing besar dia pada bagian clutch one way-nya seperti ini. Oke, saya buka dari bodi saja dulu. Kita lihat gearnya, apakah dia menggunakan stainless atau bahan lainnya. Karena gear juga memegang kunci penting pemegang peranan dalam sebuah reel. Nanti siapa tahu aja jangan-jangan gearnya busi zinc seperti itu, kan sama aja bohong. Kalau dilihat dari bodi dan rotornya full aluminium, maka dari itu kita lihat. Saya berharap sih minimal stainless atau kuningan lah, maka akan sedikit menyeimbangkan nilai dari komponen lainnya seperti itu. Kalau masalah seal, itu hanya penyempurnaan dari penilaian, karena seal bukan jaminan 100% dia kedap air ataupun anti air. Karena dalam reel spinning, secanggih dan sehebat apapun sistem sealnya,
bahkan termasuk maksil sekalipun, itu kalau sudah terkena air secara ekstrim dia akan tetap kemasukan air. Oke, kita buka gearnya, bodinya untuk ngecek gear. Nah, seperti ini dia. Oke, bahan gear kuningan ternyata, bukan stainless. Bahan gear kuningan. Kemudian bisa dicabut nggak sih? Ini bisa dicabut seperti ini. Kuningan. Kemudian pada bagian main shaft ini ada 2 baut. Jadi ini support untuk drag besar biasanya, karena kalau 1 baut biasanya kurang kuat dalam memegang main shaft. Kemudian ini juga bagus ininya, apa namanya? Nggak bisa dicabut malahan. Oke, saya cabut ininya dulu. Nah, ini one way-nya tipikalnya seperti pen punya. Nah, seperti ini. One way. Kemudian ada 3 bearing support, bahkan 3 bearing support. Kemudian ada floating system di sini. Maka dari itu, dari tadi saya merasakan putarannya sangat ringan sekali, dikarenakan memang ada floating system atas bawah. Itu kenapa dia sangat terasa ringan sekali, seperti itu. Dan ini terdapat slider guide. Oke, slider guide di sini. Kemudian ini lokomotif slidernya juga berbahan semacam kayak molding stainless lah. Tapi kayaknya di bawah stainless sih. Bukan aluminium ini. Tapi tidak ada body seal-nya, meskipun di sini terlihat ada semacam lintasan untuk body seal seperti itu. Dan ini slider guide-nya, dia nyabutnya dari sini sih. Ini ada baut yang bisa dibuka, tapi nggak usah deh saya cabut karena dari sini saja saya sudah mengetahui komponen secara keseluruhan daripada reel ini. Oke, saya akan flashback lagi. Di bagian handle oke, di bagian spool oke, sistemnya sudah 2 drag system DFD, dual force drag, tapi kurang disempurnakan di bagian sini. Minimal ada seal-nya sebagai penutup ini, karena pada umumnya reel spinning manapun biasanya akan selalu ada seal-nya. Jadi di sini koreksinya. Kemudian rotor sempurna. Body juga sempurna, menurut saya tidak ada masalah. Dia full CNC aluminium, komponen di dalamnya sekalipun juga bagus. Tapi ada satu garis bawah yang perlu saya catat di sini adalah perpaduan bahan gear dan pinion gear. Oke, ini bahannya kuningan, ini bahannya stainless. Kita tahu di mana kalau ini beradu biasanya kuningannya yang kalah duluan. Bahkan sekelas Stella 2008 sekalipun, kalau Anda sering memakainya, dia pasti drive gear-nya duluan yang kalah, dikarenakan drive gear kuningan, pinion gear adalah stainless. Tergantung tingkat daripada kekuatan daripada bahan kuningan yang ada di drive gear, karena kekuatan ataupun tingkat kekerasan daripada kuningan itu beda-beda levelnya, tergantung dari grade-nya, seperti itu. Kalaupun nanti saya boleh sampaikan ke pabriknya, ya ini harus diganti dengan yang stainless kalau bisa, seperti itu. Atau ininya juga diganti pakai kuningan, biar sama-sama kuningan dia. Pun demikian, hal tersebut tetap bisa kita tanggulangi dengan cara pemakaian yang benar, seperti itu. Jangan main pompa aja, jangan main hajar, main kasar dan sebagainya, karena itu juga kunci untuk menentukan
umur daripada reel Anda sendiri. Oke, penyempurnaan lagi tentunya sistem seal nanti. Kalau memang bisa dibuat ya dibuat saja, ditambah lagi dengan ini. Setidaknya ada cover yang bagus pada bagian sisi one way-nya, seperti itu. Karena di sini juga bisa ditambahkan semacam kayak karet yang memayungi atau sedikit melindungi, paling tidaknya kalau hanya sekedar cipratan dia sedikit aman lah. Oke, jadi semoga mengobati rasa penasaran Anda semua untuk reel sampel yang belum ada nama, belum ada ukuran, belum ada tulisan-tulisannya, belum ada warnanya, bahkan masih polosan aluminium seperti ini. Tapi saya lumayan terkesan dengan komponen keseluruhan pada reel ini. Jadi lumayan keren sih ini, mantap. Kalaupun nanti misalnya Kamekun juga bersedia melakukan request perubahan-perubahan yang saya inginkan, maka ini bisa menjadi salah satu reel yang bisa diperhitungkan di kelas high end-nya. Terlebih lagi jika nanti harganya pun tidak semahal reel-reel high end pada umumnya seperti itu. 10 juta misalnya, siapa yang mau beli? Buat aja 2 juta, 3 juta gitu kalau bisa, kan gitu. Kalau bisa ya kenapa enggak? Maka dari itu mohon support dan dukungan. Saya akan terus berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pihak Kamekun kedepannya bagaimana. Maka dari itu saya Denny Nakdalung tetap mohon support teman-teman semuanya. Oke, selamat malam, 2 jempol untuk Anda semua. Terima kasih, mancing mania mantap.